Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati, amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema seperti biji matamu. Dalam kekristenan hari ini, banyak yang mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap hal apapun di dalam dunia ini. Tetapi percayalah kepada Tuhan kita yang dahsyat, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan sanggup membuat mujizat, sehingga masalah dan persoalan dapat selesai pada waktunya, sehingga orang percaya dapat hidup berkemenangan. Pemahaman seperti ini sebenarnya kurang tepat, karena dapat mengakibatkan orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, melainkan menjadi orang Kristen atau orang percaya yang serupa dengan dunia, yang hanya melakukan kegiatan ibadahnya dengan tujuan untuk mendapat berkat-berkat jasmani, mendapatkan perlindungan dan kesuksesan dari Tuhan saja. Jadi kalau rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan doa, baca Alkitab dan memberikan persembahan, semua tujuannya salah, karena tujuannya supaya diberkati Tuhan dengan berkat-berkat jasmani yang berlimpah, supaya menjadi kaya raya, banyak harta, dan dapat menikmati hidup di dunia ini, kemudian mati masuk surga. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang egois dan oportunis, orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka kita banyak mendengar kesaksian dari orang percaya yang kesaksiannya adalah tentang dirinya yang memperoleh berkat, mujizat, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk melewati masalah dan persoalan hidup mereka maupun keluarganya. Dengan bangganya, mereka menyaksikan berkat-berkat yang diberikan Allah untuk mereka dan keluarga mereka. Padahal, saudara, jikalau masalah yang satu telah berlalu dan masalah yang lain ke depan bisa datang. Jika sakit penyakit bisa Tuhan sembuhkan, benar. Tetapi ke depannya pasti bisa sakit lagi, saudara. Ke depannya pasti orang menjadi tambah tua dan bertambah tua, lalu mati, walau sesukses apapun orang tersebut. Itulah faktanya. Akhirnya jarang sekali kita mendengar ada orang yang bersaksi seperti ini. Saudara, saya baru-baru ini mengalami masalah dan persoalan yang berat. Tetapi sekarang saya sadar bahwa lewat masalah dan persoalan ini, Tuhan menegur saya untuk berubah. Tuhan menghajar saya untuk tidak mencintai dunia. Tuhan mau merubah karakter saya lewat masalah persoalan ini. Sekarang saya mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya, yang karenanya saya pun mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Memang masalah dan persoalan yang saya hadapi ini belum selesai 100%. Tetapi saya tetap berdoa dan saya berserah kepada Tuhan. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab saya. Dan selebihnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya bersyukur bahwa lewat masalah dan persoalan hidup ini, Tuhan mendidik saya untuk lebih mengenal Dia dengan benar, untuk mengenalnya secara pribadi. Saudara, hampir-hampir tidak pernah bukan kita menjumpai kesaksian yang membangun iman seperti ini? Saudaraku yang terkasih, banyak orang Kristen yang menerima ajaran yang salah, yang berkata bahwa orang Kristen ini adalah orang pilihan Tuhan, yang menjadi biji mata Tuhan, di mana Tuhan akan memelihara dan menjaga orang percaya seperti biji mata dan melindungi dalam naungan sayapnya. Apa yang dikerjakannya pasti dibuat berhasil. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan itu yang menyukakan telinga dari banyak orang percaya, yang pada akhirnya banyak orang percaya tidak memahami kebenaran, sehingga ketika makin bertambah tua, makin bertambah lemah dan sakit-sakitan, doanya tidak kunjung terjawab, maka mulai meragukan Tuhan, dan pengharapan akan Tuhan menjadi pudar, maka imannya pun ikut menjadi lemah dan menjadi pudar. Hari ini kita mau belajar
bahwa Allah memang mengasihi kita dan kita semua ini berharga di mata Allah, yang karenanya Allah mau membenarkan kita, saudara. Allah mau mendidik kita supaya kita ini mengalami perubahan. Sekali lagi, supaya kita mengalami perubahan. Supaya apa? Supaya kita dapat dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Supaya kita dapat berkodrat ilahi atau memiliki sifat dan karakter Allah, sehingga kita serupa dengan Kristus Yesus, anak Allah yang sulung. Oleh karena itu, Allah menghendaki orang percaya ini hidup dalam takut akan Tuhan di dunia ini, sehingga orang percaya mau sungguh-sungguh belajar mengenal Allah dengan benar, supaya mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan memahami ini, orang percaya dapat mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sehingga orang percaya dapat mengabdi dan berbakti kepada Allah penciptanya. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus pasal 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi, selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan sudah mengingatkan pada setiap kita agar kita menyadari bahwa Allah kita yang kita panggil dengan sebutan Bapa, Dia adalah Allah yang adil, yang akan menghakimi setiap orang. Bukan sebagian orang, tetapi setiap orang menurut perbuatannya, saudara. Karena itu firman Tuhan mengingatkan supaya kita semua orang percaya ini memiliki rasa takut akan Allah. Rasa takut yang positif. Rasa takut jika kita tidak menghormati Allah. Rasa takut jika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah di dalam hidup kita, selama kita menumpang di dunia ini. Supaya apa, saudara? Supaya apa kita harus memiliki rasa takut akan Allah itu? Supaya setiap kita ini berubah. Supaya setiap kita ini menjadi kudus. Karena Allah kita itu kudus adanya, saudara. Maka setiap kita harus memiliki rasa takut akan Allah. Supaya kita tidak serupa dengan dunia yang tidak kudus. Sehingga kita bisa serupa dengan Allah yang kudus. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah di surga nanti. Amin. Jadi, kekristenan yang benar pasti akan bicara tentang perubahan. Perubahan yang bagaimana? Yaitu berubah dari cara berpikir yang lama, yang ditinggalkan, kemudian mengenakan cara berpikir yang baru, yaitu cara berpikir Allah. Kemudian berubah dengan menanggalkan cara hidup lama dan menggantinya dengan cara hidup yang baru, yaitu cara hidup anak Allah, seperti yang Yesus Kristus peragakan ketika hidup di dunia ini sebagai manusia. Sehingga pada akhirnya orang percaya yang telah mengalami proses perubahan dapat berkata demikian. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Karena jika orang percaya yang takut akan Allah hidup di dalam Kristus, artinya orang percaya tersebut mau berjuang untuk meneladani Kristus, mengenakan cara berpikir dan cara hidup Kristus, maka ia akan menjadi ciptaan baru. Karena apa, saudara? Itu karena yang lama sudah berlalu. Artinya manusia lama dari orang percaya tersebut sudah ditinggalkan, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya orang percaya tersebut sudah mengenakan manusia baru yang disebut juga sebagai manusia Allah, yaitu manusia yang memiliki cara berpikir Allah dan cara hidup anak Allah seperti yang diperagakan oleh Yesus Kristus. Sebenarnya perubahan seperti inilah yang dibidik atau dikehendaki oleh Allah, yang mana Allah sering bahkan selalu menolong setiap orang. Allah menyembuhkan sakit penyakit orang tersebut, melepaskan orang tersebut dari masalah dan persoalan,
melepaskan dari kekhawatiran dan ketakutan atas hidup orang tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang utama, yaitu supaya orang tersebut mau sungguh-sungguh mencari Allah. Supaya orang tersebut hidup dalam takut akan Allah, sehingga mau merendahkan diri dan mau mengenal Allah serta melakukan perintahnya. Jadi jelas sekali saudara, kalau kita mengalami mujizat, kalau kita mengalami pertolongan, semua itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, bahwa Allah mau berurusan dengan kita, bahwa Allah menghendaki kita berubah dari cara hidup kita yang lama, dari cara berpikir kita yang lama, sehingga kita mau sungguh-sungguh mencari Allah, mau sungguh-sungguh untuk mengenal Allah dan hidup dalam takut akan Allah, mau mengerti perintahnya dan melakukan segala perintah dan kehendaknya. Firman Tuhan di kitab Amsal pasal 7 ayat 2 berkata demikian, "Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu." Ya, luar biasa sekali saudara. Saya ulangi ya, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya berpegang atau melakukan perintah Allah dan yang menyimpan ajarannya seperti biji matanya sendiri, maka orang-orang tersebut akan memperoleh hidup kekal. Tetapi bagaimana bisa orang-orang percaya tersebut hidupnya berpegang pada perintah Allah dan menyimpan ajaran Tuhan seperti biji matanya sendiri, jika orang tersebut tidak memiliki perasaan takut akan Tuhan di dalam dirinya? Jika orang tersebut tidak menjadikan Tuhan seperti biji matanya, tentu tidak bisa saudara. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, pasti hidupnya sembrono. Mungkin orang itu beribadahnya bagus, tetapi karakternya tidak pernah mengalami perubahan. Karena tidak sungguh-sungguh mau belajar untuk mengenal Allah, untuk mengerti apa yang Allah ajarkan dan menyimpan seperti biji matanya, serta melakukan perintahnya. Dan mengapa saudara, banyak orang percaya yang walaupun taat dalam beribadah dan mungkin ambil bagian dalam pelayanan, tetapi hidupnya tidak berubah. Kita dapat melihat orang-orang tersebut masih mengenakan karakter lamanya, masih mengenakan manusia lamanya yang cinta uang, yang matre, yang menyukai kesenangan-kesenangan duniawi, yang masih cabul, suka berbohong, suka marah, dengki, iri hati, serakah, tidak mau mengampuni, suka berkata-kata kasar dan kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Mengapa masih tetap demikian? Sebenarnya itu karena banyak orang percaya yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, melainkan banyak orang percaya yang masih terjerat oleh rasa khawatir akan perkara-perkara duniawi, masih terjerat oleh kekayaan dan kenikmatan dunia. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan orang-orang yang tidak mengasihi Bapa," firman Tuhan berkata, "terkutuklah dia." Jadi biarlah kita semua mau sungguh-sungguh untuk berubah. Kita semua mau meninggalkan percintaan dunia dan menanggalkan segala dosa untuk sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan itu ada di dalam hidup setiap kita, sehingga kita dapat berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan menyimpan ajaran Tuhan seperti biji mata kita, sehingga kita pun beroleh hidup kekal itu, sehingga kita pun mengalami perubahan dari cara hidup yang lama menuju cara hidup yang baru, yaitu cara hidup anak Allah. Jika kita sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan seperti biji mata kita, maka Tuhan pun akan menjadikan kita seperti biji matanya. Mari terus berjuang dan tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.